Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam lagi ceramah, kira-kira seperti saya sekarang. Tiba-tiba datang tamu tak diundang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ki, masuk. Kalau bahasa Makassar, sini masuk. Masuklah tadi tamu. Nabi melanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi berkata, ya Rasulullah, ada pekerjaan saya penting, tidak bisa dimajukan juga tidak bisa diundur. Oh, silakan, pergilah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada sahabatnya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman berkata, wah, itulah tadi yang memisahkan jasad dengan rohmu. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang dia ingin ambil. Dan dia tidak akan kembali sebelum diambil yang diinginkan. Selesai berkata gitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda, diangkat tangannya. Ya Rasulullah, itu tadi benar malaikat pencabut nyawa. Iya. Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Betul. Jadi dia tidak pulang sebelum diambil yang dia mau. Iya. Langsung ini anak muda berkata, mati saya. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihatinya. Dia bilang Nabi Sulaiman, hati-hati kau anak muda. Barangkali kau yang diinginkan, bisa jadi kau yang dia mau. Ini anak muda begitu takutnya, dia berkata, ya Rasulullah, tolong saya bawa jauh-jauh sampai dia tidak dapat itu tadi. Saya takut nanti saya betul yang diinginkan. Baiklah. Nabi Sulaiman memanggil angin. Tentu dengan izin Allah. Nabi Sulaiman itu mukjizatnya pandai berbicara dengan binatang, memerintah jin, kemudian perintah angin, tentu dengan izin Allah. Nabi Sulaiman berkata, angin, tolong kau terbangkan ini. Bawa kemana dia mau pergi, supaya dia tidak dapat itu tadi. Baik, naiklah anak muda dibawa terbang. Terbang kiri, kanan, lurus. Ini anak muda pikir, sudah jauh saya ini, tidak ada dapat lagi. Angin ini, turunkan saya. Pengajar bikin kaget-kaget itu tadi. Turunkan saya. Turun. Pas turun, baru satu langkah kakinya diinjakkan di tanah. Ketemu itu tadi tamu. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau di sini. Makanya saya tinggalkan taklim tadi. Karena takdirmu kau harus meninggal di sini. Maka saya tunggu kau di sini. Akhirnya kaget meninggal di tempat itu. Padahal dia menghindari kematian. Justru hakikatnya dia datangi kematian. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Dan biasanya kita kalau cerita kematian, itu anak muda yang dilihat yang sudah pensiun. Yang sudah putih rambutnya. Yang sudah muka-muka sakaratil maut. Langsung itu orang tua dilihat. Padahal kematian itu tidak harus tua dulu. Dan semua orang ketika saya tanya, bapak-bapak, mau ndak umur panjang? Coba. Ibu-ibu mau ndak umur panjang? Pasti jawabannya mau. Bapak-bapak yang hadir di sini mau ndak mati besok? Pasti bilang jangan dulu Ustaz. Kalau saya ditanya, Ustaz sudah mau mati besok? Jangan dulu, istri baru satu. Nah, semua orang selalu berdoa, ya Allah, berikan kami umur yang panjang. Bukan ya Allah, berikan kami ajal yang panjang. Nah, bagaimana memiliki umur yang panjang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya. Sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang. Satu di antaranya kata Nabi, kalian ingin umur yang panjang, as-sadaqatu, bersedekah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bicara soal sedekah, jangan harap setan akan membiarkan kita melakukan itu.
Dia akan berupaya mengagalkan ketika manusia mau bersedekah. Dia akan berupaya sekuat tenaga agar kita gagal bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu umur kita jadi panjang dan dia menjadi investasi yang tidak akan ada habis-habisnya. Dan kita nikmati selama sedekah itu masih digunakan orang. Bapak sholat, pahalanya hanya kita dapat ketika sholat. Bapak menunaikan ibadah puasa Senin Kamis, Bapak hanya dapat pahalanya ketika Bapak puasa Senin Kamis. Selesai puasa, selesai pahalanya. Bapak menunaikan ibadah haji, Ibu menunaikan ibadah umroh, pahalanya kita dapat hanya ketika kita umroh. Selesai umroh, selesai pahalanya. Tapi sedekah, Bapak sedekah hari ini, meskipun Bapak sudah meninggal dunia, sedekah itu tetap mengalir, dan mengalir. Itulah yang disebut amal jariah. Yang menyumbang karpet. Menyumbang karpet ini, meskipun dia sekali saja beli misalnya 50 juta, sekali dia keluarkan. Tapi 50 jutanya itu mengalir terus, meskipun orang yang sudah mengeluarkan duit itu sudah berada di dalam kubur. Sebentar ini, Bapak yang bersedekah sarapan, yang sedekah sarapan, lalu saya makan sarapan itu, selama darah daging saya pakai beribadah, maka selama itu orang yang mengirimkan sedekah bawa sarapan pagi mendapat pahala dari saya ketika saya sholat tanpa mengurangi pahala saya. Makanya jangan terlalu pelit sedekah. Dan sebaik-baik sedekah itu kepada orang soleh dan soleha. Satu tukang judi, satu alim ulama, sama sedekahnya kepadanya. Tapi yang alim ulama jauh lebih manfaat daripada yang tukang tipu. Maka sekali-kali Pak, jangan terlalu pelit. Undanglah itu Ustaz Dasat ke rumahmu sarapan. Tapi yang kita senang undang itu siapa? Bukan ulama. Siapa yang sering kita undang? Siapa? Pejabat. Siapa yang selalu kita undang? Pengusaha. Giliran kita undang fakir miskin, ya, makan seadanya. Kalau pejabat yang mau datang ke rumah, semua dibersihkan. Motong sapi. Mau masuk rumah dicium tangannya. Padahal baru 3 jam yang lalu tanda tangan korupsi. Giliran ulama yang kita undang, dijemput tidak. Kirim Gojek. Jemput itu Pak Ustadz, datang. Kadangkala tidak ada tuan rumahnya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, bicara soal sedekah. Saya teringat kisah seorang Yahudi pelit di Madinah. Namanya Abu Lubabah. Pelit betul Pak. Tapi banyak pohon kurmanya. Sampai kalau saya tidak salah, ada 3 kali ayat turun berkaitan dengan pohon kurmanya. Dia bertetangga dengan fakir miskin. Fakir miskin. Kontras. Ini kaya sekali, ini miskin sekali. Bertetanggalah dia. Satu super kaya, satu super miskin. Ini orang miskin banyak anaknya. Lalu dia punya ini Abu Lubabah punya pohon kurma. Pohon kurma ini banyak buahnya, istimewa memang. Setiap saat selalu bagus buahnya. Lalu jatuhlah buahnya. Jatuh buahnya. Ini anak fakir miskin, dia pergi makan itu kurma. Begitu pelitnya ini Abu Lubabah. Ini anak fakir miskin, sudah masuk itu kurma di mulutnya. Sudah masuk di mulutnya. Dia ambil, dia kasih keluar. Kasih keluar itu, jangan kau makan. Bayangkan. Sudah masuk di mulutnya orang, dia tarik. Kira-kira ada yang begitu di sini. Betul asli pelit sudah ini Pak. Kalau di kampungku namanya kikirigala paku jambatan. Seke. Ada begitu. Bayangkan sudah masuk di mulutnya. Kasih keluar. Jangan kau makan punyaku. Masya Allah. Tarik. Sedihlah bapaknya lihat. Padahal itu kalau syariat Islam. Itu kalau bapak bertetangga. A, B. Punya pagar. Lalu bapak tanam pohon mangga. Begitu mangga bapak menyeberang ke pagar tetangga, maka yang nyeberang di pagar halal bagi yang tetangga, bukan lagi bapak punya. Kenapa?
karena daun-daunnya itu tetangga. Yang masuk ke parangan tetangga yang bersihkan, maka halal bapak ambil kalau nyebrang ke pagar. Tiba-tiba ada jamaah bertanya, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga nyebrang ke pagar? Apakah itu halal? Woi, lain itu bos. Nah, sedihlah bapaknya ini fakir miskin. Dia pergi melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetangga saya itu pelit betul, Yahudi. Kenapa? Bayangkan ya Rasul, anak saya sudah dia makan, dia pungut yang jatuh, sudah masuk di mulutnya, dia tarik pula begitu pelitnya. Nasihatilah dia, ya Rasul, ini Yahudi. Datanglah Nabi ke Yahudi itu. Ya Abu Lubabah, bolehkah engkau memberikan itu kurmamu kepada fakir miskin ini? Atau saya beli. Kalau kau tidak mau kasih, saya belilah ini pohon kurmamu. Apa kata Abu Lubabah? Ya Muhammad, maafkan saya. Memang banyak kurmaku, tapi ini kurmaku yang paling aku sayang. Kenapa? Karena setiap saat buahnya banyak. Selalu banyak panennya ini. Saya mohon maaf. Ya bolehlah. Kata Nabi, juallah kepadaku. Bujuk-bujuk. Abu Lubabah lalu berkata, baik Muhammad, saya jual, tapi dengan catatan satu pohon kurma ini gantinya 40 pohon kurma. Coba lihat pelitnya Pak. Dia cuma satu, dia minta 40. Nah, ini biasa, ini rentenir. Ya, orang Bugis bilang papi mana duit. Apa itu kalau bahasa Indonesianya? Ya? Kasih beranak uang. Dipinjam 1, kembali 20. Riba lah ya seperti ini. Mudah-mudahan Bapak terhindar dari makanan riba. Enggak berhentilah engkau menabung di bank konvensional. Bagaimana Ustaz? Semua uang kita ditransfer langsung gaji kita. Ya sudahlah, berdoa saja kepada Allah. Ambil gaji itu, masukkan ke bank syariah. Sudah dimasukkan, orang lagi berkata, sama aja prakteknya Ustaz, mereknya aja beda. Yang penting kita sudah berikhtiar. Kita sudah berikhtiar. Selebihnya serahkan kepada Allah. Ya manalah ada kita bisa hidup ini tanpa transaksi bank. Apalagi nanti kalau jadi semua itu yang namanya nanti orang belanja online Pak. Tidak ada lagi uang kita lihat. Oh bayangkan. Nah kita berserah diri kepada Allah. Nah lain kali kita cerita itu. Lalu Abu Lubabah ini berkata, Muhammad baik. Boleh tapi satu pohon kurma 40 gantinya. Nabi balik. Nabi bilang mana bisa. Tidak bisa saya. Nabi ceritalah kepada sahabatnya, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang bisa membeli ini, maka Allah akan gantikan dia nanti di surga yang lebih bagus lagi. Wah, seorang sahabat kaya di Madinah, hebatnya kaya dermawan. Yang banyak di antara kita kaya pelit. Sudah pelit serakah. Ini sahabat Nabi kaya dermawan, namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah mendengar itu, lalu dia datanglah, wahai Abu Lubabah, kau juallah itu pohon kurmamu kepadaku. Baik, saya jual. Dengan catatan, satu pohon kurma gantinya 40. Saya siap. Baik, ini tukarnya. Dibeli. Lalu datanglah Abu Dahdah kepada Nabi. Ya Rasulullah, alhamdulillah, senang betul. Kenapa? Saya berhasil membujuk Abu Lubabah sehingga saya bisa beli kurmanya ini. Nih, kurmanya sudah dimiliki. Silahkan fakir miskin itu menikmatinya. Ya Rasulullah, apakah betul nanti saya punya pohon 40 gantinya di surga? Nabi berkata, iya, kamu akan mendapat gantinya pohon kurma di surga nanti 40. Bahagia Abu Dahdah. Subhanallah. Lalu dibawakan ke fakir miskin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Abu Dahdah dia lebih bahagia punya harta di akhirat daripada di dunia. Kenapa? Harta di dunia ini Pak, yang Bapak makan jadi kotoran. Yang Bapak tabung jadi rebutan nanti anak ahli waris kita. Nah, apa kehebatan sedekah? Satu, sedekah itu kata Nabi memperpanjang umur. Kok bisa Ustaz? Coba lihat Pak. Kalau orang dermawan, jangankan masih hidup, sudah mati saja orang doakan. Coba, orang dermawan sudah mati saja orang masih doakan.
Contoh, ada orang tetangga kita rajin betul sedekah waktu hidup. Pas meninggal, maka orang lewat di kuburnya, dia akan singgah dulu. Baik, ini Pak Haji nih. Waktu hidup rajin betulnya dekasi masjid. Itu yang ada kipas angin di masjid itu sumbangan dia. Itu yang ada mic di masjid sumbangan dia. Ayo kita kirimkan Fatihah. Al-Fatihah. Meskipun sudah meninggal 20 tahun yang lalu, orang masih doakan. Ini yang disebut umur yang panjang. Di Makassar ada sebuah masjid namanya Masjid Sudirman. Dekatnya Bank Sulsel. Bank Sulsel masjid. Namanya Masjid Sudirman. Yang bangun salah seorang orang kaya pengusaha tambak. Dan yang kedua, mantan direktur Bank Penin. Beliau dua orang inilah membangun ini masjid mewah. Betul mewah itu masjid. Karpetnya empuk, sound systemnya baik, AC-nya sejuk, bersih, interiornya cantik. Semua orang yang masuk, Masya Allah, Masya Allah. Dua orang inilah yang membangunnya. Dan salah satu lagi, ada tiga. Satu lagi yang mewakafkan tanahnya, namanya almarhum Andi Odam, mantan gubernur di Sulawesi Selatan. Hebatnya Pak, penghuni masjid itu bisa ribuan setiap Jumat. Tapi setiap Jumat MC-nya selalu berkata, sebelum khatib naik ke mimbar, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada tiga orang yang membangun masjid ini. Setiap berjamaah, terutamanya setiap Jumat. Inilah yang disebut umur yang panjang. Meskipun sudah di alam kuburnya, tapi orang yang meninggal masih mendapat kiriman pahala. Itu umur panjang Pak. Kenapa? Sedekah.